Baru pada tanggal 5 Oktober ditentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR. Sama ada maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR, barulah kita menyusun batalion, resimen sampai pada divisi paling tinggi. Tanggung jawab daripada TNI pada waktu itu atas keputusan politik daripada Perjuangan Lenggarjati. Tentunya harus kita mengetahui sejarah daripada pertumbuhan Tentara Nasional Indonesia, sejarah daripada ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang kita kenal dan kita junjung tinggi predikatnya sebagai tentara rakyat. Asalnya dari rakyat, memang juga berjuang untuk kepentingan rakyat. Ini pun juga harus dipegang teguh. Apakah benar dalam sejarahnya itu demikian, sehingga predikat itu akan melekat, yang kemudian akan memperoleh kepercayaan tidak hanya sebagai prajurit profesional, tapi juga sebagai kekuatan sosial politik. Gitu. Kalau kita lihat sejarahnya, nah itu, terus proklamasi tanggal 17 Agustus 45. Kita pada waktu memproklamirkan itu belum punya tentara, karena memang kita mempersiapkan berjuang. Adanya hanya pejuang-pejuang. Tentaranya tentara daripada penjajah, baik daripada tentara Belanda maupun juga tentara Jepang. Tapi kita bersyukur bahwa kita tidak mewarisi daripada tentara Belanda maupun juga Jepang. Mereka mewarisi atau meninggalkan peta pada waktu membentuk peta. Tapi bukan peta yang kemudian menjadi cikal bakal daripada ABRI, tidak. Karena peta pada waktu itu memang disusun, dibentuk oleh Jepang, yang kemudian lantas dibubarkan karena kalah perangnya. Pembentukan muncul atas usul daripada pemimpin kita untuk mempersiapkan diri dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan itu. Tapi alhamdulillah bahwasanya setelah Jepang kalah kemudian dibubarkan peta itu. Terus tidak ada lagi peta, tapi yang adalah oknum-oknum daripada peta itu, gitu. Oknum-oknum daripada Knel itu bekas Knel, oknum-oknum daripada lisun-lisun daripada pemerintahan baik itu dari Mangkunegaran itu maupun juga daripada Pakualam itu mempunyai lisun-lisun untuk mengamankan pengawalan daripada kesultanannya itu. Kemudian tanggal 23 Agustus barulah ada maklumat itu, panggilan daripada revolusi itu, agar supaya rakyat membentuk Badan Keamanan Rakyat BKR. Terus 6 hari sesudah proklamasi yang diumumkan adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat, belum menjadi tentara. Kenapa? Sebab kalau kemudian lantas tentara, tentu juga nanti bisa dicap oleh negara-negara barat yang tidak setuju kita merdeka ini sebagai tentara peninggalan daripada Jepang, atau kemudian yang berjiwa fasis dan lain sebagainya. Karena itu kita syukur alhamdulillah bahasanya BKR lah yang kemudian BKR ini merupakan panggilan terhadap semua pemuda, sehingga bekas-bekas peta, bekas-bekas Knel maupun juga daripada lesion merasa terpanggil tergabung di dalam Badan Keamanan Rakyat. Baru pada tanggal 5 Oktober ditentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR sampai menjadi Tentara Nasional Indonesia dan sebagainya. Pada waktu pembentukan daripada BKR belum ada susunan batalion, kesatuan tidak ada. Adanya hanya organisasi, mulai ketua, wakil ketua, sekretaris sama bendara. Kemudian dalam bentuk semua menggabung pada kelompok-kelompok kecil dan sebagainya. Jadi saya sendiri sebagai wakil ketua BKR di Yogyakarta pada waktu itu. Dan kemudian tugasnya apa? Ya karena keamanan tidak mempunyai senjata pada waktu itu, ya kita mencari senjata. Mencuri senjata, merebut senjata, melucuti Jepang sampai senjata itu bisa kita kumpulkan. Sehingga kemudian ada maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR, barulah kita menyusun batalion, resimen sampai pada divisi paling tinggi. Divisi-divisi yang kita susun, misalnya divisi Siliwangi, divisi Sunan Gunung Jati, divisi Diponegoro, kemudian
lantas divisi Penemuan Senopati, lantas Ronggolawe dan sebagainya itu. Ini telah bentuk pada itu. Tentara Keamanan Rakyat kemudian berkembang menjadi menjadi Tentara Nasional Indonesia. Dan secara perjuangannya, pertama-tama pada waktu menghadapi sekutu. Karena yang datang kemari setelah Jepang menyerah itu sekutu, tapi di belakangnya bonceng si Belandanya itu yang bonceng. Sekutu mempunyai tugas untuk melucuti Jepang dan membebaskan orang-orang yang diinternir oleh Jepang. Dan pada waktu itu tidak percaya pada kita, bahkan untuk tidak menghalang-halangi tugasnya, mereka memberikan ultimatum supaya menyerahkan senjatanya. Kita sebagai bangsa yang telah merdeka, dalam keadaan bagaimanapun juga ya tidak akan menyerah begitu saja kehendak daripada sekutu. Karena itulah timbul perang di Surabaya itu 10 November. Ini kita menghadapi sekutu oleh Belanda. Kemudian juga di Jawa Tengah mulai Magelang, Ambarawa sampai Semarang, karena timbul Palagan, Ambarawa. Itu kita menghadapi sekutu sehingga mereka bisa kita yakinkan kalau kita itu ada, mempunyai kekuatan, dan kalau perlu sanggup bekerja sama dengan sekutu untuk melaksanakan tugas daripada sekutu tersebut, terutama melucuti Jepang. Dan terus terang sudah kita lucuti karena senjatanya sudah kita ambil. Lantas juga mengembalikan Belanda, orang-orang Belanda yang diinternir oleh Jepang itu. Nah, kemudian telah selesai, sekutunya kembali, tinggal Belandanya yang tinggal di kota-kota besar itu. Jadi dalam keadaan demikian, kalau kita bandingkan dengan maklumat pembentukan partai-partai, itu baru bulan November itu pembentukan daripada partai-partai melewati maklumat daripada Wakil Presiden Bung Hatta. Jadi sebetulnya memang Tentara Nasional Indonesia (BKR) sudah lebih dulu daripada lahirnya partai-partai itu dan telah menghadapi tantangan yang hebat daripada sekutu dan kemudian disambung dengan Belandanya tersebut. Karena Belanda memang punya keinginan untuk melanjutkan penjajahannya, sehingga timbul sekarang konfliknya di antara Belanda dengan Republik Indonesia. Di belakangnya dengan sendirinya juga dengan kekuatan yang ada, Tentara Nasional Indonesia. Diadakan persetujuan mengenai Linggarjati, tidak salah, untuk menentukan mengenai perundingan lebih lanjut. Sehingga dengan demikian maka Belanda itu tetap ada di kota-kota besar, tapi tentunya juga ya Belanda kalau tidak licik bukan Belanda, mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk konsolidasi, memperkuat dirinya. Setelah itu baru lantas melakukan tindakan polisionalnya yang pertama, kelas ke-1 itu dengan melanggar Linggarjati sampai mereka bisa menduduki beberapa daerah yang tadinya wilayah yang menjadi wilayah Republik Indonesia, ditentukan demarkasinya hasil daripada perundingan Renville sampai pada Siliwangi dan sebagainya, kemudian ditarik ke belakang garis demarkasi yang dikuasai oleh Republik Indonesia. Ini merupakan pula salah satu daripada artinya beban tanggung jawab daripada TNI pada waktu itu atas keputusan politik daripada perjuangan mengenai Linggarjati. Ya apa boleh buat, kemudian perjuangan daripada Renville. Timbul daripada pro dan kontra daripada kekuatan sosial politik, sehingga mau tidak mau juga tidak menjamin stabilitas politik daripada suatu wilayah yang telah menjadi kecil sampai kepada pemberontakan Madiun daripada PKI, memperlemah daripada kita. Sedangkan kita masih menghadapi Belanda yang telah wilayahnya lebih luas daripada pada waktu mereka membonceng dengan sekutu tersebut.